Sebagai teknisi yang amatiran, kita juga harus mempunyai alat yang mungkin amatir juga ya. Seperti contoh yang saya rakit saat ini. Ini adalah ESR meter analog yang saya rakit baru-baru ini. Ya mungkin ini sudah ketinggalan sih. Tapi karena kemarin punya saya rusak, terpaksa saya harus bikin yang baru. ESR meter analog yang dilengkapi dengan PSU variabel. Dan PSU variabel ini mempunyai banyak fungsi. Tentunya ya. Makanya saya rakit lagi yang saya update dan mungkin nanti saya update lagi. Untuk cara pembuatannya seperti apa atau skemanya seperti apa, kita bedah dulu isi dalamannya itu seperti apa. Langsung saja kita buka ya, dalamnya itu seperti ini. Jadi di sini saya membutuhkan yang namanya kit ESR meter analog dan juga saya membutuhkan modul step up down yang saya beli online. Kita cari yang mudah aja. Kalau yang mudah ada, kenapa harus yang susah gitu ya. Kemudian di sini saya membutuhkan 2 buah relay. 2 buah relay ini berfungsi sebagai kalibrasi ya kalau pada multimeter itu. Kemudian di bagian depan di sini saya menggunakan voltmeter dan ampermeter dan juga bekas multi analog sebagai displaynya. Dan untuk sumber tegangannya di sini kebetulan saya mempunyai bekas baterai lithium dari laptop. Ya saya menggunakan ini aja yang sudah saya rakit menggunakan BMS. Untuk tegangannya di sini 12 volt. Ya, sebenarnya bisa juga sih pakai adaptor di sini. Namun supaya lebih mudah untuk dibawa kemana gitu ya, ketika kita mendapatkan pekerjaan di luar itu lebih nyaman seperti itu. Untuk skematik diagramnya atau wiring diagramnya, mari kita bedah. Ini adalah wiring diagram dari alat yang kita buat tadi ya. Pertama, di sini tegangan masuk DC 12 volt, bisa dari adaptor ataupun dari baterai. Karena kit ESR meter ini membutuhkan tegangan 9 volt, maka di sini saya menggunakan IC regulator 7809 sebagai penurun tegangan yang menuju ke ESR meter analog. Sebenarnya ESR meter analog ini sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Untuk menonton video saya sebelumnya, silahkan cek linknya saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, di sini ada namanya probe. Probe itu untuk mengecek elko ya, atau untuk pengecekannya seperti itu ya, sebagai probenya kalau pada multi. Kemudian di sini ada VU analog, VU meter analog, atau bisa menggunakan bekas multi analog itu sebagai displaynya. Dan di sini saya menggunakan potensiometer 10K itu sebagai kalibrasinya. Ya, ketika di sini tegangannya drop ya, misalkan baterainya drop, kemudian untuk jarumnya itu tidak bisa mentok. Maka di sini kalibrasi menggunakan potensinya tersebut karena untuk mengecek elko itu harus posisinya mentok ya. Saya jelaskan kembali, fungsi dari ESR meter analog ini tidak menentukan nilai kapasitansinya, hanya menentukan elko itu rusak atau tidak. Kemudian kita lanjut tegangan 12 volt ini kita masuk ke modul step up down. Step up down saya menggunakan 2,5 ampere maksimal ya. Makanya tegangan inputnya di sini saya menggunakan ya 3 ampere atau 1 ampere juga bisa. Dan untuk menentukan tegangan outputnya atau mengkalibrasi tegangan outputnya saya menggunakan potensiometer 10K sebagai pengatur tegangannya. Ya lebih bagus lagi teman-teman menggunakan yang multitune ya, jadi lebih maksimal kerjanya seperti itu. Kemudian untuk tegangan outputnya saya bagi di sini ya, saya bagi beberapa fungsi yang dimana saya bagi menggunakan saklar on off on yang berfungsi sebagai men-trigger kedua relay tersebut. Kedua relay ini berfungsi sebagai pemisah atau pengganti ya, sebagai kalibrasi lah seperti itu kalau pada multimeter. Berikutnya mari kita bahas tentang cara penggunaannya atau fungsinya. Pertama saya bahas yaitu ESR meter analog. Saya jelaskan kembali ya kepada teman-teman bahwa ESR meter analog itu berfungsi hanya untuk menentukan elko itu rusak atau tidak menentukan nilai kapasitansinya.
Cara penggunaannya juga cukup simpel ya teman-teman ya. Pertama kita shotkan untuk probe-nya dan pastikan posisi jarum itu pada titik 0 atau pada mentok ke kanan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk cara mengeceknya itu cukup kita tempelkan ke elko yang ingin kita tes. Bisa langsung ke PCB atau tanpa mencabut elko-nya tersebut. Jadi disitulah saya sukanya pada ESR meter analog ini. Seperti contoh di sini saya mempunyai elko yang kelihatannya tidak begitu rusak ya. Jadi kalau dilihat secara fisik ini masih layak pakai. Namun setelah kita cek menggunakan ESR meter analog, maka untuk nilai ESR-nya itu sudah mulai berkurang. Teman-teman bisa lihat pada jarumnya itu sudah mulai berkurang ya. Kalau normal itu akan mentok seperti ini. Kemudian kita ambil contoh lagi di sini. Ini ada elko yang sudah benar-benar rusak ya. Jadi udah kelihatan rusaknya ya. Kita coba cek. Kita coba cek lagi ya dan perhatikan untuk jarum multimeternya itu sudah mulai berkurang. Kita coba ambil yang elko masih normal ya. Nah, ini contoh saya ada elko masih layak pakai, bekas namun masih normal. Kita cek seperti apa kalau elko masih normal, maka jarumnya itu akan mentok ke kanan atau 0 hambatannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada lagi saya memiliki sebuah elko bekas. Kalau dilihat dari fisiknya itu ya kayak benar-benar utuh, tidak ada indikasi rusak ya. Mulai dari bodi atas, samping, bawah itu juga kelihatan masih bagus ya. Namun kita cek menggunakan ESR meter analog, hasilnya itu seperti ini. Dia sangat-sangat berkurang, bahkan di bawah 50%. Nah, disitulah fungsi dari ESR meter analog ini. Dan ini sangat membantu selama saya pakai. Udah kurang lebih 5 tahun saya pakai ESR meter analog ini. Kemudian kita berlanjut ke bagian PSO variabel ya. Di sini ada banyak fungsi yang saya kalibrasi menggunakan tombol di sini. Ketika saya tekan mentok ke atas, itu berfungsi sebagai multi tester atau tes tegangan. Seperti contoh di sini kita tes tegangan baterai ini. Probe hitam sebagai common atau tegangan negatif, kemudian probe merah itu untuk tes tegangan positif. Maka menunjukkan nilai 1 volt karena ini baterai sudah mulai berkurang untuk kapasitas tegangannya ya. Kemudian kita coba cek adaptor ya, adaptor 12 volt DC. Nah, untuk probe hitamnya sebagai negatif, probe merah sebagai positif. Maka pada voltmeter itu akan menunjukkan nilai 12 volt dari adaptor tersebut. Berikutnya selain sebagai voltmeter, di sini juga berfungsi sebagai ampere meter atau cek ampere DC. Nah, untuk cek ampere itu probe hitam sebagai positif, probe merah sebagai negatifnya ya. Saya ambil contoh di sini, saya akan mengukur ampere dari baterai tersebut. Probe hitam kita taruh di positif baterai, kemudian probe merah di negatif baterai. Maka akan menunjukkan nilai arusnya atau ampernya. Ya, karena mungkin tadi kapasitasnya berkurang, maka ampernya juga kecil ya. Kita ambil contoh lagi di sini mengukur arus atau ampere dari sebuah adaptor. Di sini saya menggunakan adaptor DC 1 ampere 12 volt. Kemudian kita coba ukur untuk arusnya atau ampere yang keluar dari sini. Apakah benar 1 ampere? Seperti biasa probe merah sebagai negatif dan probe hitam sebagai positif. Itu untuk cek arus ya. Kita lihat, nah di situ hanya menunjukkan setengah ampere aja. Untuk pertama kali tadi menunjukkan 0,7 ya, atau 700 miliampere. Jadi tidak sampai 1 ampere. Fungsi utamanya yaitu sebagai variabel PSO. Nah, kita pindah lagi ke sini dan untuk saklarnya itu posisi di tengah. Kalau seperti ini itu standar ya. Untuk variabel PSO-nya itu minimal 1,1 volt. Dan maksimalnya itu sampai di 38 volt DC. Variabel PSU ini ya berfungsi sebagai apa aja ya, yang penting sesuai kebutuhan kita aja seperti itu.
Berikutnya, kalau saklarnya itu saya pentokkan ke bawah, itu akan berfungsi sebagai zener tester atau mengecek zener seperti itu ya. Atau bisa dibilang teman-teman itu adalah auto fall. Nah, kita coba. Di sini saya mempunyai dua buah dioda. Nah, dua buah dioda ini tentunya berbeda, namun serupa untuk bentuknya seperti itu ya. Di situ kan sering ya kita itu menjumpai dioda yang sama bentuknya seperti ini, namun berbeda. Yang satu adalah IN4148 dan yang satu Zener. Ini adalah Zener 15 volt. Maka di situ akan menunjukkan tegangan jatuh pada Zener tersebut. Kalau IN4148 tidak akan turun untuk tegangannya. Kita naikkan voltasenya untuk membuktikannya. Cek lagi untuk dioda IN4148 tidak akan turun. Dan untuk Zener itu akan menentukan nilai Zener tersebut. Kita ambil contoh lagi di sini menggunakan LED. LED sekecil ini disuplai dengan tegangan 26 volt. Apakah aman? Ya tentu aman karena di sini auto fall. Akan otomatis lampu hidup dan voltmeter akan menunjukkan tegangan jatuh pada lampu LED tersebut. Dan inilah beberapa fungsi yang terdapat pada alat yang kita rakit saat ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin membuatnya. Untuk skematik diagramnya atau wiring diagramnya, silakan teman-teman download di link deskripsi. Terima kasih.